Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG Prajabatan tahun 2022, calon guru-guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Badarudin, Muhammad Arif Rahman, Komaruzaman, Mutia Rahma, Yudanti Aundria, dan saya sendiri Siti Zahra Yundiapi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil diskusi kelompok mengenai kebutuhan belajar ABK permanen pada mata pelajaran kesenian. Rilekskan diri Anda dan selamat mendengarkan. Disabilitas netra yang pertama, dengan cara memberikan gambar-gambar yang berwarna terang. Kedua, memberikan tulisan tebal dan berukuran besar serta diberikan cahaya yang sesuai. Yang ketiga, netra total dengan cara diberikan audiotori dan dipraktekkan. Materi selanjutnya adalah disabilitas rungu atau tuli. Yang pertama, sarana dan prasarana yang mendukung siswa dalam memperoleh pengajaran tentang keterampilan. Yang kedua, penyediaan bahan yang mudah didapat dan sederhana sehingga tidak rumit dalam pembuatannya. Yang ketiga, mendemonstrasikan langkah-langkah dalam membuat keterampilan dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang keempat, menampilkan sebuah video tentang cara pembuatan kerajinan sehingga tidak hanya audio yang tersampaikan akan tetapi visualisasinya terpenuhi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis ABK disabilitas grahita dengan kebutuhan belajar pada mata pelajaran kesenian, di mana yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan siswa dengan keterampilan yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua, penyediaan bahan kerajinan yang mudah didapat agar siswa dapat mengerjakannya dengan tepat. Lalu jenis ABK selanjutnya adalah lambat belajar dengan kebutuhan belajar pada materi kesenian, di mana yang pertama dengan cara menyajikan video tentang pembuatan kerajinan dengan bahasa yang tidak berbelit atau mudah tersampaikan ke seluruh siswa. Dan yang kedua, lebih menekankan pada pembelajaran praktik agar ilmunya dapat langsung diserap dan siswa juga bisa terjun langsung dalam melakukan percobaannya. Lalu jenis ABK selanjutnya adalah lambat belajar dengan kebutuhan belajar pada materi kesenian, di mana yang pertama dengan cara menyajikan video tentang pembuatan kerajinan dengan bahasa yang tidak berbelit atau mudah tersampaikan ke seluruh siswa. Dan yang kedua, lebih menekankan pada pembelajaran praktik agar ilmunya dapat langsung diserap dan siswa juga bisa terjun langsung dalam melakukan percobaannya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang kesulitan belajar spesifik terhadap anak berkebutuhan khusus permanen mata pelajaran kesenian. Pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik baik itu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia membutuhkan media pembelajaran yang lebih lengkap dan detail. Misal, dalam mengenali huruf, mereka tidak bisa hanya melihat tulisan huruf secara 2 dimensi. Perlu huruf berbentuk 3 dimensi yang dapat diamati dari berbagai sisi dan bisa diraba. Anak dengan kesulitan belajar matematik atau diskalkulia juga membutuhkan media pembelajaran tersebut karena dalam seni budaya dan prakarya terdapat materi tentang musik yang di sana terdapat notasi-notasi angka. Selanjutnya, disabilitas fisik. Di dalam seni budaya dan prakarya terdapat KD seni rupa, seni musik, tari, prakarya. Disabilitas fisik akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran seni budaya dan prakarya ini, terutama pada seni tari yang meliputi praktek-praktik menari.
Pada seni musik juga terdapat aktivitas fisik, terlebih dalam praktik penggunaan alat musik seperti alat musik ritmis, maka anak yang tidak memiliki atau fungsi tangan terganggu akan mengalami kesulitan. Demikian pula seni rupa dan prakarya, anak dengan disabilitas fisik membutuhkan alat bantu berupa tongkat kruk, tangga, landai, kursi roda, dan pegangan rambat. Adapun kebutuhan pelayanan pendidikan antara lain bantuan perkembangan fisik, misalnya anak yang tidak memiliki tangan dibantu dengan pengembangan fisik anggota tubuh lainnya yang tersedia. Pengembangan moral dan spiritual, peningkatan perkembangan emosi, dan penerimaan diri. Bekal untuk masa depan, keahlian yang sesuai dengan kemampuan individu, baik itu seni rupa, musik tari, maupun keterampilan dalam bidang kerajinan lainnya. Selanjutnya, pada jenis ABK disabilitas psikososial, pada bidang kesenian, kebutuhan belajar kesenian melalui art terapi merupakan sebuah proses penyembuhan yang dilakukan dengan membuat karya seni yang kreatif. Art kreatif sangat membantu dalam mengatasi gangguan, emosi, menyelesaikan konflik, menambah wawasan, serta mengurangi perilaku bermasalah. Tujuan dari art terapi bukan untuk menghasilkan bentuk-bentuk artistik, akan tetapi lebih menekankan kepada kebebasan untuk berkomunikasi melalui bentuk-bentuk artistik. Adapun macam-macam art terapi yaitu bisa menggunakan gambar, terapi musik, terapi puisi atau sastra, ataupun terapi menari, dan terapi drama dan seni kriya. Selanjutnya, ABK dengan kebutuhan autis. Salah satu penerapannya pada bidang seni adalah membuat kolase dari robekan kertas. Dalam banyak kasus, seringkali ditemui anak penderita autis yang hobinya merobek-robek kertas. Hal ini bisa kita arahkan secara bertahap untuk anak bisa membuat sebuah kolase yang unik dari robekan kertas. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Dalam mata pembelajaran kesenian, hal yang dibutuhkan peserta didik dengan kebutuhan khusus tersebut yakni kondisi kelas yang kondusif, tidak ribut, terarah, dalam artian rutinitas dan jadwal yang dapat diprediksi ketika sedang dalam pembelajaran kesenian. Yang kedua, tugas yang terstruktur, dalam artian tugas yang kompleks dibuat menjadi tugas-tugas yang sederhana dan mudah dikerjakan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, apabila dalam mata pembelajaran kesenian ada yang baru, misalkan tentang alat lagu, dan mereka sangat penasaran, antusias, maka harus ada respon yang tinggi. Yang keempat, memberikan pujian atau hadiah kepada setiap peserta didik berkebutuhan khusus ketika mereka bisa menyelesaikan suatu tugas, misalnya ketika telah menyanyikan sebuah lagu daerah. Kemudian yang terakhir, apabila ada perubahan rutinitas, maka harus ada perhatian lebih seperti dari pembelajaran musik daerah. Kemudian berubah ke pembelajaran tentang tari daerah. Maka perlu strategi pengajaran yang membangun kekuatan dengan memperhatikan kelemahan siswa. Kemudian cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang pertama adalah mengetahui minat dan bakat anak di dalam kesenian, lebih cenderung ke bagian mana. Kemudian yang kedua, memberikan pengayaan yang lebih dalam di bidang kesenian yang diminatinya untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mereka. Yang ketiga, membiarkan dan membantu anak untuk bereksplorasi lebih di bidang kesenian yang mereka minati atau mereka berbakat di sana. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jika ada hal kurang sesuai, kami mohon sahabat pendengar dapat memberikan masukan pada kolom komentar. Kami dari kelompok 6, salam guru-guru hebat. Sampai jumpa.